Venezuela yang terletak di ujung benua Amerika Selatan adalah sebuah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Negara yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa ini memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia, jauh di atas kandungan minyak bumi yang dimiliki negara-negara Timur Tengah. Sayangnya, krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan membuat negara ini masuk dalam krisis kemanusiaan, di mana jutaan rakyat Venezuela harus menderita kelaparan. Bahkan sejak tahun 2015, Badan Pengungsi PBB mengabarkan hampir sekitar 4,5 juta warga Venezuela telah mengungsi keluar dari negara itu. Mereka kebanyakan pergi ke negara-negara sekitar seperti Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, Meksiko, dan Amerika Serikat hanya untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan agar tidak mati kelaparan di negeri mereka sendiri. Dampak dari kemiskinan ditambah dengan lemahnya penegakan hukum dan kontrol penggunaan senjata akhirnya berujung pada tingginya tingkat kriminalitas. Indeks kejahatan di Venezuela adalah yang tertinggi di dunia. Sedikit informasi, pada tahun 2020, negara kita Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 273,5 juta jiwa mencatat sekitar 3 kasus pembunuhan setiap hari. Bandingkan dengan Venezuela yang berpenduduk hanya 28 juta jiwa atau 1/10 lebih kecil dari jumlahnya dari penduduk Indonesia, tapi mencatat sekitar 35 kasus pembunuhan setiap hari. Selain itu, menurut data resmi, setiap 6 jam sekali, satu orang warga Venezuela dilaporkan hilang atau diculik. Yang membuat lebih parah adalah, dari semua kasus kriminal yang terjadi, mungkin hanya sekitar 2% saja berhasil diungkap dan pelakunya diadili. Dengan demikian, 98% pelaku kejahatan berlenggang bebas tanpa hukuman. Terlepas dari semua masalah yang dihadapi, satu kebanggaan nasional yang masih dimiliki rakyat Venezuela adalah pencapaian negara itu dalam ajang Ratu Kecantikan Dunia. Selama kontes Miss Universe digelar, Venezuela adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil memenangi ajang Ratu Kecantikan Miss Universe sebanyak 7 kali, terbanyak kedua setelah Amerika Serikat yang pernah 8 kali menang. Cerita kita kali ini berfokus pada seorang gadis bernama Monica Spear. Monica lahir pada tanggal 1 Oktober 1984 dan tumbuh besar di kota Maracaibo yang terletak di negara bagian Zulia, sebelah barat Laut Venezuela. Kedua orang tua Monica bernama Rafael Spear Tudares dan Ingeborg Motzgotera. Keluarga mereka bisa dibilang termasuk keluarga besar karena Monica juga memiliki 1 saudara perempuan lain dan 3 saudara laki-laki. Monica dan saudaranya dikabarkan menjalani masa kecil yang bahagia di Venezuela. Saat menginjak remaja, Monica tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menarik perhatian banyak orang. Banyak orang membayangkan, dengan tubuh tinggi yang ideal dan wajah yang cantik, Monica bisa menjadi model profesional atau artis telenovela terkenal di negaranya. Pada tahun 2000, saat Monica berusia 16 tahun, kedua orang tuanya pensiun dari pekerjaan mereka dan memutuskan untuk memboyong seluruh keluarganya pindah ke luar negeri. Keluarga mereka akhirnya tinggal menetap di kota Orlando, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Kota Orlando dipilih karena tidak terlalu jauh dari ibu kota Venezuela, Caracas. Penerbangan dari Orlando ke Caracas atau sebaliknya dapat ditempuh pesawat dalam waktu 3 jam saja. Monica kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di Orlando. Setelah lulus SMA, Monica yang memang bercita-cita ingin terjun dalam dunia seni peran, kemudian melanjutkan berkuliah di Universitas Central Florida mengambil jurusan teater. Pada tahun 2004 setelah lulus kuliah, Monica mencoba beberapa kali kegiatan modeling. Sampai suatu hari, Monica bertemu dengan Osmel Sousa, presiden organisasi Miss Venezuela secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Osmel yang tertarik pada kecantikan Monica, kemudian memperkenalkan diri dan menawari gadis itu untuk ikut kontes Ratu Kecantikan Venezuela. Singkat cerita, setelah meminta restu dari kedua orang tuanya, Monica setuju berpartisipasi dan mulai mempersiapkan diri seperti berlatih cara berjalan seperti model profesional, mengasah kemampuan public speaking-nya, dan berdiskusi mengenai isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat sebagai persiapan untuk sesi wawancara. Pada tanggal 23 September 2004, pada acara final Miss Venezuela yang diadakan di Caracas, Monica berhasil tampil memukau dan mencuri perhatian para juri dan warga masyarakat. Monica yang saat itu berusia 20 tahun, akhirnya dinobatkan menjadi pemenang Miss Venezuela ke-51 dalam siaran langsung yang ditonton jutaan rakyat Venezuela. Dengan kemenangan itu, Monica secara resmi akan mewakili negaranya
untuk ikut ajang Ratu Kecantikan Miss Universe pada tahun 2005 yang akan dilangsungkan di Thailand. Setelah melakukan persiapan untuk mengikuti acara Miss Universe, pada pertengahan bulan Mei 2005, Monica Spear beserta rombongan organisasi Miss Venezuela akhirnya terbang ke kota Bangkok, Thailand. Monica harus menjalani masa karantina selama 2 minggu, di mana acara puncaknya akan digelar pada tanggal 31 Mei 2005. Di Bangkok, Monica dan 80 kontestan dari negara lain sempat diajak berkeliling, memakai pakaian adat setempat dan menikmati pemandangan indah kota Bangkok. Monica Spear kemudian dikenal sebagai kontestan yang cukup menonjol dan menarik perhatian para juri karena kepribadiannya yang supel dan mampu berbicara secara fasih dalam 3 bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Perancis. At Miss Universe 2005 Thailand, we are ready to take the competition to a new level. You have met all 81, but only 15 will get to compete for the crown. Indonesia. Monica Spear mendapat pertanyaan mengenai kondisi negaranya, dan sayangnya dia tidak berhasil menjawab sesuai dengan waktu yang diberikan. Thank you very much. Come on over, Venezuela. This question comes from Mexico. What is one of the difficult situations your country is going through, and what would you do to help solve it? Setelah sesi wawancara, para juri berkumpul untuk menentukan siapa pemenang Miss Universe pada malam itu. Monica Spear akhirnya diumumkan menjadi pemenang runner-up keempat di warga Venezuela. Monica Spear adalah pemenang sesungguhnya. Ketika Monica pulang ke negaranya, dia disambut oleh ribuan rakyat Venezuela yang mengeluh-elukan namanya. Mereka sangat bangga dengan pencapaian Monica pada ajang Miss Universe tahun itu. Setelah ajang Miss Universe, Monica mendapat banyak tawaran menjadi bintang iklan dan berpartisipasi dalam acara televisi. Karir keaktrisannya sebagai bintang telenovela kemudian dimulai pada tahun 2006 saat dia mendapatkan peran pendukung dalam drama telenovela yang berjudul El Desprecio. 1 tahun kemudian, karir Monica semakin menanjak dan mendapat peran utama dalam drama telenovela Mi Prima Sheila pada tahun 2007 dan 2008. Monica bahkan memenangkan penghargaan sebagai aktris pendatang baru terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2008, Monica berkenalan dengan seorang pria bernama Thomas Henry Berry. Thomas berasal dari Inggris, akan tetapi dia bersama orang tuanya sudah menetap dan membuka usaha di Venezuela sejak Thomas berusia 7 tahun. Setelah perkenalan singkat itu, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat. Mereka terlihat bahagia dan menikmati waktu bersama. Pada bulan Juni tahun itu juga, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu berlangsung meriah dan dihadiri banyak kerabat dan kenalan. Beberapa bulan kemudian, Monica melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Maya Berry Spear. Setelah vakum beberapa lama pasca melahirkan anak, pada tahun 2009, Monica kembali aktif berakting dan mendapat peran utama dalam beberapa drama telenovela terkenal. Monica bahkan dikontrak eksklusif oleh stasiun televisi Telemundo yang berbasis di Amerika untuk berperan dalam drama series Flor Salvaje pada tahun 2011 sampai 2012. Kemampuan aktingnya yang meyakinkan menjadikan Monica semakin dicintai warga Venezuela. Film-film yang dibintangi Monica juga ditayangkan hampir di semua negara Amerika Latin berbahasa Spanyol dan Amerika Utara. Sayangnya, pada tahun 2012, tanpa tahu alasan sebenarnya, Thomas dan Monica memutuskan untuk bercerai. Tapi mereka tetap ingin menjalin hubungan baik dan bersama-sama memberikan perhatian penuh pada anak mereka Maya. Monica sementara sibuk dengan karir aktingnya. Film drama series terakhir yang dibintanginya berjudul Passion Prohibida tayang pada tahun 2013, di mana dia sempat dinominasikan sebagai pemeran utama wanita terbaik. Pada tahun 2014, Thomas dan Monica yang masih saling mencintai ingin kembali rujuk dan merekonsiliasi hubungan mereka berdua. Setelah perayaan Tahun Baru 2014, Thomas dan Monica memutuskan untuk membawa Maya pergi berlibur selama hampir 1 minggu. Mereka pergi berkendara menikmati daerah pegunungan dan pantai. Ketiganya terlihat sangat bahagia, seperti terlihat dari foto-foto yang diposting Monica di akun Instagram pribadinya. Monica tidak memiliki firasat apa-apa bahwa suatu kejadian buruk sebentar lagi akan terjadi pada mereka.
Dalam perjalanan pulang tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 10 malam, Thomas Henry sedang mengendarai mobil Toyota Corona warna abu-abu miliknya di jalan raya antara Puerto Cabello dan Valencia. Saat itu Monica yang duduk di bangku penumpang depan masih mengobrol menemani mantan suaminya itu berkendara, sedangkan Maya tertidur di bangku belakang. Saat sedang berkendara dengan kecepatan sedang di kilometer 194, tiba-tiba ban mobil yang mereka kendarai pecah dan terdengar suara pecah ban yang cukup kencang. Thomas langsung menghentikan kendaraan dan menepi ke pinggir jalan raya. Thomas kemudian keluar dari mobil dan melihat dua ban mobil sebelah kanan telah kempis total karena ranjau paku yang kemungkinan ditebar para penjahat untuk merampok kendaraan yang lewat. Thomas selalu melakukan panggilan darurat beberapa kali. Akan tetapi dua petugas yang menerima panggilan mengatakan mereka tidak memiliki anggota yang bisa datang ke sana pada saat itu. Thomas dan Monica akhirnya hanya bisa berdiri di pinggir jalan menunggu mobil lain yang lewat. Daerah itu lumayan sepi dan gelap karena kiri kanan jalan masih dipenuhi daerah perbukitan penuh dengan pepohonan dan tidak ada lampu jalan yang memadai. Beruntung tidak lama kemudian, ada sebuah mobil derek lewat dan segera membantu mereka. Pada saat mobil Thomas sudah diangkut di atas mobil derek dan siap pergi dari sana, tiba-tiba ada beberapa orang bersenjata muncul dari daerah hutan yang gelap. Para penjahat itu menyuruh sopir dan anak buahnya segera lari menyelamatkan diri sebelum terjadi apa-apa dengan mereka. Thomas dan Monica langsung menutup kaca dan pintu mobil mereka. Suasana benar-benar mencekam saat itu. Orang-orang itu mengetuk-ngetuk pintu kaca mobil sambil berteriak dengan wajah beringas, tapi mereka tidak dibukakan pintu sama sekali. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti mengetuk pintu kaca dan menghujani mobil Toyota Corolla warna abu-abu itu dengan beberapa timah panas. Setelah itu mereka langsung membuka pintu mobil dengan paksa dan mengambil barang-barang pribadi milik korban dan kabur dari sana. Sementara itu, sopir mobil derek yang berhasil kabur segera melaporkan kejadian perampokan tersebut pada pihak kepolisian. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, mereka mendengar suara anak kecil menangis memanggil papa dan mama dari dalam mobil. Suara tangisan itu ternyata berasal dari Maya. Dia berhasil selamat karena dipeluk dan dilindungi ibunya pada saat kejadian. Maya hanya menderita luka lecet di bagian kakinya. Monica Spear yang saat itu berusia 29 tahun dan mantan suaminya Thomas Henry Berry berusia 39 tahun ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Monica meninggal dunia akibat hantaman timah panas di beberapa bagian tubuhnya, sedangkan mantan suaminya terkena di bagian dada sebelah kanan. Polisi langsung menyimpulkan kasus ini murni bermotif perampokan karena beberapa barang pribadi milik Monica dan Thomas seperti dompet, kamera, dan telepon seluler hilang dari dalam mobil. Maya yang pada saat itu berusia 5 tahun terus menangis memanggil ayah dan ibunya. Semua orang sangat sedih dan iba membayangkan penderitaan gadis kecil itu yang melihat langsung kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang begitu tragis. Berita mengenai perampokan bersenjata yang menyebabkan kepergian Monica Spear dan mantan suaminya langsung membuat heboh rakyat Venezuela dan warga dunia. To you, Robin. She was well known in the Spanish-speaking world as a soap star, actress, and beauty queen. And this morning, she and her husband are the latest high-profile casualties in a country where killings, kidnappings, and armed robberies are becoming more and more common. Hampir sebagian besar rakyat Venezuela merasa marah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pada keesokan harinya, ribuan orang turun di jalan utama kota Caracas menuntut pemerintah agar lebih tegas dalam menindak aksi kriminal yang semakin marak terjadi di negara itu dan mendesak pemerintah mencari pelaku kejahatan yang telah mengambil nyawa bintang telenovela kesayangan rakyat Venezuela itu. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bahkan turut memberikan pernyataan prihatin mengenai apa yang terjadi dengan keluarga Monica Spear. Presiden Nicolas bahkan mengirimkan sebuah pesawat jet pribadi untuk menjemput orang tua Monica Spear dan saudara-saudaranya di Orlando untuk segera datang ke Venezuela. Presiden Nicolas kemudian memerintahkan seluruh aparat keamanan untuk mencurahkan perhatian mereka memburu para pelaku kejahatan yang telah menyebabkan Monica Spear dan suaminya meninggal dunia. Para petugas keamanan segera menyerbu perumahan warga
yang berada tidak jauh dari daerah lokasi kejadian. Mereka memperkirakan para pelaku adalah warga sekitar sana. Benar saja dugaan mereka, karena 2 hari kemudian, para aparat keamanan berhasil menangkap 7 tersangka pelaku berusia dewasa dan 2 lagi masih di bawah umur. Pada saat penangkapan, polisi juga menemukan barang bukti kamera milik korban. Para tersangka yang ditangkap bernama Nelfred Jimenez Alvarez berusia 21 tahun, Alejandro Maldonado Perez berusia 21 tahun, Franklin Cordero Alvarez berusia 28 tahun, Leona Danilo Marcaro Lugo berusia 32 tahun, Eva Armes Mejias berusia 39 tahun, Jose Ferreira Herrera 18 tahun, dan Jean Carlos Colina 19 tahun, dan 2 tersangka lainnya yang baru berusia 15 dan 17 tahun. Sementara itu, kepala komplotan yang memimpin perampokan bernama Gerardo Jose Contreras Alvarez atau yang biasa dipanggil El Gato berhasil kabur. Perburuan besar-besaran segera dikerahkan untuk mencari El Gato. 1 tahun kemudian, sekitar bulan Januari 2015, El Gato akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Pada bulan Mei 2015, El Gato mengakui perbuatannya di depan persidangan dan mendapat hukuman 25 tahun penjara. Pada beberapa persidangan terpisah, para tersangka lainnya juga menerima hukuman antara 24 sampai 26 tahun penjara. Satu-satunya wanita yang berperan membantu para tersangka bersembunyi, Eva Armes Mejias, mendapat hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan 2 tersangka yang masih di bawah umur harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Pada bulan Juli 2020, El Gato dikabarkan meninggal dunia di dalam penjara El Dorado akibat sakit yang dideritanya. Pada tanggal 10 Januari 2014, Monica Spear dan mantan suaminya dimakamkan berdampingan di tempat peristirahatan mereka terakhir. Ribuan rakyat Venezuela datang membawa bunga untuk memberi penghormatan dan meratapi kepergian bintang telenovela pujaan mereka itu. Maya Berry Spear akhirnya dibawa tinggal bersama kakek neneknya di Orlando, Florida. Maya dikabarkan harus menjalani beberapa kali terapi psikologis untuk menghilangkan rasa trauma yang pernah dia hadapi. Maya sekarang tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan memiliki hobi melukis. Maya juga masih ingat bagaimana ibunya berusaha melindungi dan memeluk dirinya saat para penjahat menyerang mobil mereka. Maya berkata dia sangat sayang pada kedua orang tuanya. Bila sedang rindu pada mereka, Maya selalu memandang foto kedua orang tuanya yang digantung di dinding kamar tidurnya. Oke everyone, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.